Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan berdialog dengan salah seorang ASN Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Haji Muhammad Rifki MAG, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat di wabah corona ini ya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari wabah corona yang membahayakan ini. Baik Ustadz, kita hari ini akan berdialog tentang surat edaran Menteri Agama terkait dengan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah COVID-19. Nah, sebagaimana kita ketahui Ustadz bahwa Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Nah, kira-kira bagaimana kronologinya SE nomor 6 tahun 2020 ini Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama tanggal 6 April 2020 itu telah mengeluarkan sebuah surat edaran terbaru. Sebelumnya surat ada SE yang nomor 5, nomor 4 dan sebagainya. Itu terkait dengan bagaimana cara ASN bekerja di tengah wabah COVID-19. Work from home ya. Namanya ada work from home. Nah, jadi WFH. Nah, tentu masyarakat juga bertanya-tanya apakah ada pengaturan pula tentang ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Kenapa? Karena tidak berapa lama lagi itu juga umat Islam akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ini khusus untuk ibadah Ramadan dan Idul Fitri ya Ustaz? Iya. Kalau sebelumnya itu MUI himbauannya untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Ya, dan kemungkinan juga nanti karena Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam, arti Kementerian seluruh agama. Jadi juga akan ada nanti dikeluarkan SE terkait dengan ibadah-ibadah umat yang lain. Nah, sekarang kita khusus membicarakan tentang SE Kementerian Agama tentang ibadah Ramadan dan Idul Fitri di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 atau virus corona yang sekarang sudah puluhan ribu nyawa yang meninggal akibat virus ini di seluruh dunia. Jadi apa saja yang diatur dalam SE ini Ustaz? Jadi yang diatur dalam SE ini pertama terkait dengan bagaimana umat Islam ini melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Nah, yang pertama disampaikan di huruf E bahwa umat Islam itu tetap diwajibkan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai nanti karena wabah virus corona kita di rumah saja, lalu juga ada keringanan untuk berpuasa. Jadi boleh makan tidak. Jadi memang sesuai dengan fikih. Jadi kalau kita di rumah tetap mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Segala hal yang larangan, segala hal yang membatalkan ibadah puasa itu mesti kita jaga. Jangan sampai terjadi. Nah, itu yang pertama. Jangan nanti anak muda memanfaatkan juga wabah virus corona ini untuk tidak berpuasa ya Ustaz ya. Nah, itu dia. Yang kedua, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu dan atau keluarga inti dan tidak perlu sahur on the road atau iftar jama'i, buka puasa bersama. Jadi istilahnya ada sahur bersama, ada bukber, ada buka bareng, ada bukbar. Nah, itu tidak dibolehkan lagi untuk di wabah corona ini ya Ustaz ya. Jadi selama ini mungkin kita untuk menjalin keakraban sesama orang yang soimin, orang-orang yang berpuasa, kita lakukan kegiatan sahur bareng atau juga ada safari sahur. Kemudian juga ada bukber, buka bareng, atau juga buka bersama, bukber. Nah, untuk dalam kondisi yang sekarang sedang mewabah virus corona itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena itu membahayakan untuk kita semua. Nah, seperti itu. Yang ketiga, salat tarawih dilakukan secara individu atau berjamaah
di rumah masing-masing. Artinya sholat berjamaahnya, sholat tarawihnya tetap ya Ustadz ya? Ya, tetap. Tapi berjamaah juga, tapi jamaahnya adalah di rumah masing-masing. Makanya suami jadilah imam yang terbaik bagi istri, ayah jadilah imam di tengah-tengah keluarga. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai pula karena ada virus corona kemudian sholat tarawihnya ditinggalkan karena himbauan tadi. Jadi jangan nanti masyarakat salah memahami surat edaran Menteri Agama ini Ustaz. Oke. Ya mungkin ini perlu juga untuk disosialisasikan Ustaz. Himbauan tetap bertarawih, mungkin tetap ada kultum, tapi dilakukan di rumah masing-masing. Ya, dan juga sekarang di zaman teknologi sekarang itu sudah banyak program-program yang melahirkan tentang ceramah online. Jadi kita juga bisa lihat televisi, kemudian juga radio, kita dengar radio, dan kalau perlu juga kita aktif melakukan update tentang ceramah-ceramah online di saat sekarang ini. Google. Ya, kalau sekarang sudah belajar, sudah Google Classroom, orang sudah melakukan meeting melalui video conference, dan itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian diatur lagi adalah tilawah dan tadarus. Biasanya kita kan melakukan tadarus, tilawah itu kan sampai jam 11 malam, jam 12 malam di masjid. Nah, itu tidak bisa kita lakukan lagi untuk saat ini selama wabah corona ini mewabah. Jadi silakan lakukan tetap tadarus, tetap tilawah di mana? Di rumah masing-masing. Nah, apalagi sekarang juga ada namanya istilah one day one juice yang melalui teknologi. Jadi bikinlah kegiatan tadarus melalui grup-grup WA. Nah, siapa? Jadi selama 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan, setiap malam ada satu orang yang bertugas untuk membaca 1 juz. Itu juga termasuk program dari Kementerian Agama. Nah, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat juga melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kegiatannya satu orang itu wajib mensetor atau melakukan membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Dan itu ada jadwalnya tiap hari. Baik, apalagi yang diatur dalam SE ini, Ustaz? Ya, berikutnya diatur adalah peringatan nuzul Al-Quran dan dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dengan massa yang jumlah besar, baik di lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun di masjid dan mushola ditiadakan. Jadi kalau ada tablik akbar, ada nuzul Quran, ada safari Ramadan, itu tidak bisa lagi dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang ini. Biasanya kan Pemda itu ada tuh datang ke pelosok-pelosok, nah ke daerah-daerah, lalu kemudian di situ meninggalkan bantuan masjid dan sebagainya, safari Ramadan. Nah, jadi itu tidak bisa lakukan lagi. Termasuk juga dengan nuzul Quran, menghadirkan ustadz-ustadz yang kondang, tabligh akbar, tidak bisa lagi. Biasanya ada kelompok-kelompok masyarakat di 10 hari terakhir kemudian berdiam diri di masjid. Ini juga tidak dibenarkan lagi. Artinya pun hanya beberapa orang, Ustaz. Iya. Kenapa? Karena itu nanti akan memancing juga yang lain akan datang. Jadi iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu tidak bisa kita lakukan lagi. Kenapa? Karena memang selama ini kita menganggap bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu iktikaf itu adalah pahalanya besar. Ada di situ malam Lailatul Qadar, sehingga banyak orang melakukan iktikaf. Tapi untuk dalam kondisi mewabahnya virus corona ini tidak bisa kita lakukan. Ini diatur dalam SE ini. Jadi silakanlah kalau mau iktikaf, perbanyak sajalah amal ibadah kita di rumah masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini terkait dengan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Salat Hari Raya Idul Fitri, Ustaz. Ini memang agak membuat iba hati. Apakah ini juga dilarang karena mengumpulkan banyak massa, Ustaz? Ya. Jadi memang sholat Idul Fitri itu adalah sangat menggembirakan bagi semua pihak. Bahkan bagi yang tidak puasa pun ini ditunggu-tunggu. Iya, kadang-kadang orang tidak puasa juga malam takbirannya juga bergembira ya. Suaranya juga paling keras. Semenjak malam takbiran. Nah, keliling, membawa obor, dan itu memang euforianya sangat luar biasa. Iya. Apakah ini juga dilarang?
tetap dilarang. Kenapa? Itu mengumpulkan massa yang sangat banyak. Bahkan ribuan Oh ya, bisa sampai itu orang yang lapangan ya. orang pulang kampung semua itu rame itu ada kegiatan mudik, lalu kemudian sholat Idul Fitri di kampung masing-masing itu luar biasa ramenya. Tapi sekarang itu tidak dianjurkan, tidak dibolehkan karena berkumpul-kumpul itu bisa menyebabkan virus corona ini semakin menyebar. Nah, sementara Prediksinya sampai Lebaran pun ini ya masih SE ini dibikin oleh Menteri Agama ini sampai ke Idul Fitri. Jadi Idul Fitri kita terpaksa dilakukan ya di rumah masing-masing gitu ya. Kenapa? Karena sholat Idul Fitri itu kan sunat muakkad, ya sunat yang dianjurkan. Lalu kita harus menghindari yang mudarat daripada mengambil manfaat. Nah, jadi itu ada kaidahnya juga Ustaz ya. Nah. Darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. iya, karena presenter kita adalah ahli fikih nih. Baik, jadi memang kemudaratan itu lebih utama untuk ditinggalkan daripada kemafsadat. Iya. Salah. manfaat ya. Manfaat. Jadi memang kita berupaya itu untuk menghindari mudarat yang lebih penting daripada mengambil manfaat. Ya, betul. Oke. Jadi di lapangan ya sholat Idul Fitri di lapangan di masjid itu tidak dilaksanakan lagi atau ditiadakan selama virus corona ini mewabah di tanah air kita. Nah, Dan untuk ini, Bu, kita harapkan nanti akan ada juga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ya kewajiban ataupun pelaksanaan dari sholat Idul Fitri ini. Mungkin ada fatwa. di rumah Ya. atau bagaimana nanti? Mungkin ketika ada satu keluarga itu jumlahnya cukup banyak, ada sampai puluhan orang atau 20 orang satu rumah besar di Sumatera Barat, ya silakan di rumah itu dilakukan karena kan satu keluarga. Kumpul lagi Ustaz. Tapi kan dalam satu keluarga. Ya, silakanlah, kan bisa saja itu kalau sudah ada 10-20 orang lakukanlah sambil kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Nah, kemudian pada bulan puasa Ustaz, kita biasanya juga melakukan silaturahmi, berkunjung ke rumah tetangga, ke rumah keluarga, bahkan komunitas tertentu melakukan halal bihalal dan lain-lainnya. Nah, apakah ini juga diatur Ustaz? Ya, jadi memang silaturahim, halal bihalal, open house namanya, itu juga tidak bisa kita laksanakan, ditiadakan. Jadi gantilah dengan silaturahim lewat online, lewat video conference atau video call atau WA group, sampaikanlah di Facebook dan sebagainya. Ya kalau kue lebaran ya apakah mungkin bisa dikirimkan juga lewat WA gimana gitu kan. Nah, kalau THR gimana ini Ustaz? Nah, THR Kan yang paling ditunggu di bulan Ramadan itu ampaunya, nah ini harus THR-nya. kalau untuk dari keluarga kepada anak-anak kepada kemenakan ya biasakanlah itu. Misalnya kirim lewat online, Atau transfer Ustaz, transfer kan bisa. Artinya jangan sampai kebiasaan baik itu tidak dilakukan di dalam sebuah keluarga. Jadi THR untuk anak-anak ini masih bisa diharapkan. Ya. Kemudian juga dilarang di sini adalah ini sholat tarawih keliling. Jadi ada orang nih tiap malam itu dia tarawihnya keliling. Dari satu masjid. Ya 30 puasa, 30 malam pula dia melakukan tarawih. Itu apa kira-kira kepuasannya Ustaz? Kepuasannya Masjid A, besok di masjid B, dan besoknya di mana yang rasanya menurut mereka itu memberikan ketenangan batin tersendiri. ya bisa jadi karena dia ingin melihat situasi dan perkembangan masyarakat beragama di tempat lain. Makanya dia perbandingkan. Sebenarnya Ustaz dalam ini. Nah, kemudian juga pesantren kilat. Pesantren kilat ini di Kota Padang. Ya, di Kota Padang ini kan sudah biasa dilakukan. Malahan sudah ada pelatihannya beberapa bulan yang lalu. Ya. Tapi untuk Ramadan 1441 Hijriah tahun ini untuk pesantren kilat, pesantren Ramadan tidak bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Ini mungkin sesuatu yang selama ini sudah menjadi terbiasa di Pemko Padang dan pada tahun ini akan ditiadakan. Apakah diganti juga dengan pesantren kilat online Ustaz? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi anak-anak kita jangan sampai dia terputus memahami ajaran-ajaran agama. Iya.
kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan itu silakan. Pesantren Ramadan itu banyak sekali Ustaz. Ya, Mereka tetap diajarkan untuk disiplin, mereka salat berjamaah rutin, mereka tadarus, mereka juga sholat duha, setoran ayat dan lain-lain. Iya. Nah, apakah ini bisa diganti melalui media online seperti belajar online? Ya, harusnya memang juga terus dilakukan bagaimana upaya kita bersama kegiatan-kegiatan semarak Ramadan lewat media elektronik. Mudah-mudahan tetap bisa kita laksanakan. Pesantren Ramadan, one day, one juz, setoran ayat, hafiz tahfiz Al-Quran, tadarus, itu tetap dilakukan. Itu harapan kita bersama. Jadi tetap nuansa-nuansa Ramadan itu masih kita rasakan, tapi melalui online. Nah, di dalam bentuk lain ya Ustaz ya. Ya. Kemudian ada satu lagi Ustaz. Biasanya masyarakat Muslim berzakatnya di bulan puasa Ustaz. Dan itu akan mengumpulkan massa. Ya. Nah, ini bagaimana pengaturannya oleh Menteri Agama? Pertama diatur oleh Menteri Agama yang biasanya kita menunaikan zakat itu mungkin selepas Lebaran atau di saat Lebaran. Sekarang tolong dipercepat. Kenapa? Karena di saat sekarang ini banyak kemiskinan yang bertambah. Kenapa? Karena orang kan sudah di rumah semua ini. Banyak toko-toko yang sudah tutup. Dampak ekonominya sudah sangat luar biasa. Jadi banyaklah yang orang-orang miskin itu sekarang yang tidak punya penghasilan. Nah, jadi apalagi mereka yang punya pendapatan harian. Nah, jadi tunaikanlah zakat, dipercepat. Kita kan boleh ini. Kita terima uang sekarang, kita bayarkan zakat langsung kan juga boleh ya, seperti itu ya. Jadi memang dalam fikih itu dibahas mengenai zakat profesi yang mungkin kalau dokter misalnya satu kali praktek itu langsung dikeluarkan 2,5%-nya begitu mungkin. Ya, jadi sisihkanlah zakat kita itu. Kalau kita lebih bagusnya itu melalui lembaga organisasi pengelola zakat, yaitu seperti Basnas. Ada lembaga amil zakat, ada juga UPZ di masjid-masjid dan musola atau di perkantoran, kumpulkan, serahkan kepada mereka yang bisa disampaikan, lalu kemudian kalau bisa kita pesankan itu tunaikan sebelum Ramadan ini. Biar bagaimana teknisnya nanti Ustaz? Kalau nanti dikumpulkan akan datang lagi masyarakat beramai-ramai ke UPZ atau ke masjid-masjid tempat pengumpulan zakat. Nah, tekniknya apakah door to door atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi artinya penyerahan zakat itu oleh UPZ, maka mesti safety, keamanannya mesti ditegakkan. Harus ada di situ disinfektan, harus ada hand sanitizer, ada semuanya pakai APD, minimal ada masker. Jadi memang itu harus dilakukan serapi mungkin. Jadi kalau misalnya tenaga khusus untuk pendistribusian zakat ini memadai, bisa saja dilakukan melalui door to door, mungkin diantar langsung. Untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona, biar tidak berkumpul rame-rame orang, bisa jadi seperti itu. Artinya UPZ ataupun OPZ, organisasi pengelola zakat ini, itu mendata dulu siapa-siapa yang miskin, siapa-siapa yang fakir, siapa-siapa yang akan berhak menerima zakat. Lalu kemudian itu diatur penyerahannya dengan sedemikian rupa, seefektif mungkin, sesingkat mungkin, tidak berlama-lama, dalam jarak yang sampai 1,5 sampai 2 meter. Artinya keamanan yang dianjurkan dalam mewabahnya virus corona ini tetap kita perhatikan. Himbauan melakukan ibadah tetap seperti biasa, tapi caranya mungkin. Ya, caranya yang. Dan kapan perlu sekarang kan juga sudah bisa melakukan zakat online ya. Ada melalui rekening, ada kemudian melalui barcode, ada melalui QR, itu QRIS ya. Nah, singkatannya QR itu juga silakan. Sudah bisa kita lakukan seperti itu. Termasuk zakat fitrah. Nah, kalau ada petugas yang melakukan pemungutan ataupun yang menerima pembayaran zakat fitrah, itu mesti dilengkapi dengan APD yang lengkap. APD yang lengkap itu mulai dari masker, sarung tangan, pembersih, disinfektan, cuci tangan dan sebagainya. Jadi itulah harapan kami. Jadi SE yang dikeluarkan oleh Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 ini
itu baru ditantangani hari tanggal 6 ya, tanggal 6 2020 oleh langsung Menteri Agama, itu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Nah, ada satu pertanyaan Ustaz. Ini kan SE Kementerian Agama, artinya yang mengeluarkannya adalah Menteri Agama. Apakah hanya berlaku untuk ASN Kementerian Agama atau ini berlaku umum, Ustaz? Ya, jadi SE ini berlaku untuk ASN Kementerian Agama dan juga masyarakat umum, artinya masyarakat Muslim. Karena kan ada hubungannya, iya, untuk masyarakat. Dan kita berharap untuk memperkuat SE ini itu nanti akan diterbitkan fatwa MUI. Karena kan fatwa itu kan nggak cukup lama prosesnya keluar, perlu dialog, perlu muzakarah para ulama. Tapi ini kan bisa dengan kebijakan Menteri Agama bisa dikeluarkan SE ini dulu sebagai untuk menjadi landasan dari masyarakat bagaimana cara beribadah di bulan Ramadan dan juga semasa Idul Fitri. Semoga kita semua terbebas dari virus corona ini, virus COVID ini, dan semua akan segera berlalu. Kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa, sholat berjamaah di masjid dan musola, dan juga kapan perlu mungkin sebelum Ramadan usai selesailah hendaknya virus ini. Mudah-mudahan Allah berikan keajaiban. Ya, betul. Mudah-mudahan memang wabah corona ini berakhir sebelum SE ini berlalu. Betul, kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan semua segera berlalu, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, sehingga kehidupan kita kembali menjadi normal seperti biasa. Peradaban manusia kembali seperti sedia kala. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah bincang-bincang kita bersama Ustadz Haji Muhammad Rifki MAG terkait dengan Surat Edaran nomor 6 tahun 2020 Kementerian Agama yang mengatur tentang ibadah dan pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keajaiban wabah corona ini berakhir sebelum Idul Fitri, sebelum Ramadan dan sebelum Idul Fitri 1441 Hijriah. Terima kasih kepada Ustadz sudah bagi pengetahuan tentang surat edaran ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.